lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Cantiknya calon ibu mertua Ayu Ting Ting, paras awet muda dan gaya modis besan Umi Kulsum disorot. Ayu Ting Ting akan segera melepas masa janda. Sosok calon ibu mertua sang biduan sukses menyita perhatian. Meski belum resmi menikah, keluarga Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana ternyata sudah dekat. Umi Kulsum, ibunda dari Ayu Ting Ting, belum lama ini mengunggah momen kebersamaannya dengan keluarga calon besan saat umroh. Umi Kulsum terlihat akrab dengan sang calon besan. Umi Kulsum juga mengenakan dress floral dan kardigan, terlihat memegang tangan ibunda dari Letu Fardana. Sang besan yang mengenakan blus dan rok plisket terlihat tersenyum lebar. Sontak penampilan ibunda Letu Muhammad Fardana tersebut langsung jadi sorotan. Namun, rupanya wanita yang berfoto dengan Umi Kulsum ini merupakan ibu sambung dari Letu Fardana. Pengacara dari calon ayah mertua Ayu Ting Ting, Bapak Darsy Akib, Tamara ngaku cek kolam renang sebelum Dante tewas dibenamkan oleh kekasih. Artis peran Tamara Tiasmara mengakui mengecek kolam renang di wilayah Jakarta Timur sebelum anaknya Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante tewas dibenamkan sang kekasih Yuda Arfandi pada 27 Januari 2024 di tempat itu. Hal itu diakui langsung oleh Tamara usai menjalani pemeriksaan psikologis di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 15 Februari 2024. Tamara menyebutkan sebagai ibu dia kerap melakukan kebiasaan itu. Sementara itu, Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni AKBP Rovan Richard mengungkapkan Tamara menyurvei kolam renang bersama Yuda sepekan sebelum Dante berenang di sana. Diketahui Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter di tempat di mana sudah disurvei oleh Tamara. Pelaku menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka menarik badan maupun kaki dari korban untuk terus berenang. Akibat dari kejadian ini, sisa makanan dan buih keluar dari hidung serta mulut korban. Dokter menyatakan Dante meninggal kehabisan oksigen karena tenggelam. Maaf karena sifatnya rahasia konselingnya, jadi kami belum bisa menyampaikan. Ada kesulitan nggak sih Tamara tadi menjawab? Dari Kalian berdua turun dikit dong, sorry, maaf. Siap. untuk menunjukkan Sudah berapa lama Mbak Tamara pacaran? Sudah 2 tahun pacaran ya Mbak ya? Dari maju dari kapan dari? apaan tuh? Survei kolam. Coba lu maju aja deh. Jawab suara. memang ada perancang mungkin setelah itu seperti apa sih ini mungkin ada DM dari keluarga atau pihak sebelah. Aku menanggapi itu nggak boleh pihak banyak HP dong nih. namanya masih dapat ancaman. Iya, kabarnya kemarin sempat dikawal oleh polisi pada saat ingin keluar atau masuk, itu seperti apa, Mas? Polisi itu sepertinya ada yang lapor karena bukan karena adanya Karena adanya ketakutan, karena adanya ancaman, itu seperti karena apa, ada Kak? beberapa di beberapa tempat
pihak dari keluarga YA yang berkuar-kuar kamu speak up untuk kasih tahu ke mereka kalau YA tidak bersalah tanpa apa itu sampai dicek. Aduh, kecil banget suaranya. Tapi saudara perempuannya itu memaksa kamu untuk speak up seperti apa? Oke, Tamara, terkait itu dong donasi sendiri so far gimana, ini kan jadi perbincangan publik dan Kapolda sendiri, gimana reaksi kamu menanggapi donasi itu yang masih ragu? Yang penuh dikit dia. Ri, HP Ri. Sebenarnya orang yang mau ngasih uang juga Pak. Oh, rencana memang akan disalurkan untuk Palestina. Dijelaskan juga di ada Kata Mara, infonya 5 hari sebelum kejadian sempat survei kolam renang ya Kata Mara. Ri, HP. Itu memang baru pertama kali. itu hal yang wajar, uangnya mungkin kalau main playground aja aku bisa sebut playgroundnya kalau enggak jadi yang kalau di bareng itu hal yang wajar, orang dekat aku tahu apa memang itu hal kamu ya Berarti itu loh. sakit aja obatnya per berapa menit kalau saya sakit ya jadi aku bukan khawatir karena aku orangnya sedetail itu sampai orangnya di situ sakit obatnya harus aku Kaderis. bahkan Dari aja Ke kanan, Kiri. HP Kiri. dia sakit juga tapi jadi sesuatu yang berkata menyerang kamu ada dugaan ya kan gimana yang orang terdekat dan sempat mempengaruhi nggak sih psikis lu sendiri kan Ada penyesalan nggak sih Kak dengan mempercayai ke dia gitu? Seperti apa mungkin Kak? Jangan menggali lagi ke belakang. Kasihan klien kami masih berduka dan sedih. Jadi udah dijelaskan hari ini agendanya. Jadi saya rasa cukup dengan informasi yang sudah disampaikan ke belakang lagi. Dengan semua keterangan itu sudah kayak disampaikan ke pihak ini. Jadi kalau kami juga keterangan ini sampai Bengbuluk. Nah, kami menunggu konfirmasi, nanti kita janjian lagi untuk harinya karena hari ini sudah memasuki 3 jam. Jadi nanti kami menunggu informasi lebih Kak, tapi kamu di komen netizen katanya sempat berdandan dan hari ini Daris. memperhatikan juga nggak sih kan komenan dari netizen di sosial media atau gimana sih mempengaruhi juga sih ke yang update. Irish Bella resmi cerai dari Amar Zoni. Umi Pipik berharap sang aktris temukan jodoh terbaik. Sahabat sekaligus guru spiritual Irish Bella, Umi Pipik memberi dukungan pada ibu anak 2 itu usai resmi bercerai dari Amar Zoni pada Kamis 1 Februari 2024 lalu. Umi Pipik berharap Irish Bella kuat dan tetap menjadi wanita soleha. Lebih lanjut, Umi Pipik juga berharap kelak Irish Bella mendapatkan pendamping kembali. Namun, Umi Pipik mengatakan pendamping Irish Bella harus dapat membahagiakannya beserta kedua anaknya. Selain itu, Umi juga berharap agar kelak calon suaminya mengerti sekali tentang agama sehingga dapat memuliakan seorang wanita. Ya alhamdulillah lah kita masih bisa bermanfaat dengan rezeki walaupun tidak seberapa, tapi saya masih bisa mengirimkan ambulan untuk saudara-saudara di Palestina karena mungkin itu yang lebih manfaat ya. Karena kalau bahan sembako itu ya pasti di sana mereka sudah memberikan, tapi kalau ambulan itu kan yang lebih darurat, lebih dibutuhkan mereka di sana. Alhamdulillah kita kirim. Itu kapan sih? Walaupun cuma 1 ya, tapi alhamdulillah. Tapi sempat kepikiran ambulan kenapa nih? Boleh cerita sedikit. Karena dulu 2011 saya juga sampai, saya juga membawa ambulans karena mereka tuh butuh sekali. Ketika
banyak korban, terus nggak ada yang buat ngangkat, nggak ada yang buat bawa. Aku pikirkan habis mobil. 2011 ketika itu saya bukan ambulan tapi lebih kepada mobil kayak Pajero gitu yang kita serahkan gitu. Tapi kalau bahan pangan apa aja sih kalau tahu yang di sana? Bahan pangan apa yang dibantuan apa aja? Di sana kan makanannya mungkin kayak gandum gitu-gitu ya, terus bahan-bahan pokok. Nah itu mereka ada berapa banyak sini kalau tahu bahan pangannya? Kalau bahan pokok mereka dari kita kirimkan ini aja sih, karena mereka kan di sana relawan tuh banyak sekali orang kita, jadi mereka yang membelanjakan itu. Kapan ini dikirim kalau tahu? Pas barengan sama mobil kemarin kita kirimkan sekalian. Ini tentang ideal 3 kata tentang ideal menurut Semangat, azan kuat, tetap saleh. kalau misalkan dapat pendamping yang harus seperti apa sih? Ya mohon ya satu kan kalau dipilih kan agama pasti. Jadi pilih agama, terus kalau agamanya baik insya Allah baik semua. Yang bisa memuliakan dia. Kebahagiaan Ahmad Albar grup band God Bless diperhatikan pemerintah. Musisi Ahmad Albar mewakili grup band God Bless merasa tersanjung usai mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Salah satunya lewat pameran yang dibuat oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya untuk merayakan 50 tahun berkarya. Pameran retro perspektif ini God Bless 50 tahun digelar di Galeri Nasional Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 17 Februari hingga 1 Maret 2024. Sebagai vokalis God Bless yang telah berkarir selama 50 tahun, Ahmad Albar merasa bersyukur bisa mendapatkan perhatian lebih kepada grup band rocknya itu. Tak hanya itu, pemerintah kini dinilai lebih peduli kepada musisi dan grup band di Indonesia. Niat baik tersebut kemudian diharapkan bisa terus dilakukan oleh pemerintah agar bisa menyejahterakan industri musik tanah air. Galeri Nasional membuat sebuah catatan atau sejarah baru bahwa artefak tidak hanya fosil-fosil tapi juga artefak di industri musik dipamerkan. Nah, berkenaan dengan retrospeksi God Bless 50 tahun yang dipamerkan hari ini, saya pikir ini menjadi sebuah catatan baru atau sejarah industri musik yang memberikan apresiasi tertinggi terhadap band legenda God Bless. Apakah ini juga akan diboyong, karena tidak hanya di Jakarta sebetulnya, karena penggemar God Bless itu ada di seluruh Indonesia. Apakah pameran ini sendiri akan diboyong ke beberapa museum yang ada di Indonesia sehingga teman-teman atau penggemar God Bless di daerah juga bisa menikmati atau mau melihat catatan sejarah perjalanan God Bless. Saya pikir ini saya nggak tahu Pak Rangga atau Pak Mahendra yang punya kuasa untuk museum atau cagar budaya di beberapa daerah juga pameran ini bisa terselenggara. Cuma itu aja. Selebihnya sukses. Terima kasih. Baik, silahkan langsung dijawab mungkin dari tim pameran atau dari tim God Bless, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya udah dijawab langsung karena memang sekarang museum dan cagar budaya itu punya konsep baru yaitu reimagination. Jadi memang kita lagi pembenahan keseluruhan seperti Benteng Vredenburg gitu. Sekarang nanti akan menjadi night museum kayak gitu, tidak hanya siang gitu pagi tapi sampai malam juga. Dan itu pembenahan juga di suatu tempat termasuk museum nasional yang kemarin kebakar juga sedang kita pembenahan gitu ya, kita revitalisasi bahkan dan sebagainya, tapi intinya bisa terhubung dengan publik. Jadi betul bahwa museum tidak hanya untuk memamerkan koleksi-koleksi yang benda bersejarah, tapi juga
kita banyak layanan-layanan maupun kegiatan-kegiatan yang nantinya memang terhubung terhadap publik gitu. Jadi kalau di galeri sebenarnya gedung A ini diperuntukkan untuk yang maestro. Nah, dan kata maestro itu kan tidak hanya seni rupa dan sebagainya, termasuk di musik. Nah, ini kita nganggap God Bless yang sudah legend itu juga layak untuk dipamerkan di sini. Untuk pertanyaan kedua yang apakah bisa, karena saya yakin memang di seluruh Indonesia siapa yang nggak kenal God Bless gitu ya, itu kemungkinan bisa kita lihat ya. Tapi intinya sebetulnya nggak, kita lihat nanti karena kita punya benteng Marlboro di Bengkulu maupun Fort Rotterdam di Makassar gitu, kemudian benteng Fredeburg juga di Jogja, kemudian Sangiran, bisa saja di berbagai tempat. Tapi kita lihat ide ini jadi menarik Pak. Jadi saya malah jadi terpikir nih, tapi kalau God Bless-nya setuju, kita sebetulnya insya Allah kemungkinan juga akan kita coba untuk nanti kita lihat. Tapi tentu yang harus menjawab juga God Bless ya, apakah pameran ini untuk berkenan dan tentunya kan tidak hanya koleksinya ya yang dipamerkan, tapi juga orangnya harus hadir gitu. Nah kalau itu pada berkenan gitu, nanti insya Allah kita pikirkan gitu. Kita belum janji, tapi kita kemungkinan kita coba untuk kita. Kabar terakhir Tribuners, karakter pria Kemayu masih melekat. Kevin Julio sampai kena tegur Tisa Biani. Aktor Kevin Julio telah dikenal memerankan berbagai jenis karakter dalam berbagai proyeknya. Terakhir, Kevin Julio berperan sebagai pria Kemayu bernama Michael di serial Harus Kawin. Untuk melepaskan karakter pria Kemayu ini, Kevin mengaku membutuhkan waktu yang cukup singkat. Ia pun tidak memiliki cara khusus dalam melepaskan karakternya dan masuk ke karakter yang baru. Terbaru, aktor 30 tahun ini akan berperan sebagai Odoy, pria yang digambarkan sangat pelik dan perhitungan dalam serial Keluarga Hitung-Hitungan. Walau begitu, mantan kekasih Ghea Sukecha ini tak menampik bahwa karakter pria Kemayu ini terkadang masih menempel pada dirinya. Hal ini pun sempat diprotes oleh Tisa Biani, lawan mainnya di serial terbarunya Keluarga Hitung-Hitungan. Emang udah ajaran dari kecil karena emang punya orang tua yang hidupnya cukup sulit gitu, jadi diajarin lah gimana caranya hitung-hitungan yang benar gitu, jangan sampai boros. Kita jadi bisa punya usaha sendiri, lebih sana sih. Kalau aku berperan sebagai Uca, jadi karakternya memang kontras banget sama Odoy. Kita berbagi terbalik, jadi kalau Odoy lebih ke hemat, hitung-hitungan, terus kalau Uca tuh lebih ke boros gitu. Karena dia dididik dari kecil itu berasal dari keluarga yang sangat berada, apa yang dia mau pasti diturutin selalu sama orang tuanya. Dan terbiasa dengan hidup yang memang mewah-mewah gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang kita tuh karakternya beda banget, tapi dari perbedaan itu kok bisa gitu jadi pasangan. Nonton aja. Kok beda kan? Ini kali pertama kalian satu series atau apa sih? Pertama kali. Cara bangun chemistry-nya mungkin? Filmnya jauh ya. Ayam kali ya? Kita sesuatu yang dilakukan kegiatan gitu mungkin lebih ke apa ya saya setiap kalau mau syuting kita pasti bisa tetap kayak reading dulu sih sebelum kita take gitu. Terus itu pasti latihan dulu, jadi kayak beberapa kali supaya. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Rofianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.